Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Diceritakan sebelumnya, Andika bermaksud menanyakan makna mimpinya kepada Ki Sanca. Namun, alih-alih dijawab, malah diberi tugas mengawal Ningrum. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, langsung saja dikebut video kali ini. Api membumbung ke angkasa, menyebarkan asap hitam pekat menyemarakan langit. Si jago merah yang tak kenal kata ampun itu kelihatan menggila, melalap apa saja yang di dekatnya. Asal kebakaran itu tepat berada di bukit yang menjadi letak perguruan Trisula Kembar. Perguruan yang tenang bagai perkampungan kecil di atas bukit itu perlahan-lahan mulai musnah. Padahal perguruan itu tak pernah membuat persoalan dengan urusan dunia luar. Bahkan perguruan itu tempat orang yang lari dari kebrutalan rimba persilatan. Di sana-sini bangkai manusia tercampak mengenaskan. Sebuah pembantaian besar-besaran telah terjadi. Seluruh laki-laki tak tersisa. Juga tak terhitung wanita yang menemui ajal. Mereka dihabisi seperti binatang dengan luka terkuak lebar di tubuhnya. Beberapa wanita yang beruntung masih memiliki nyawa pun keadaannya sungguh menyedihkan. Dengan luka tak ringan, mereka merangkak keluar dari kepungan api. Tangisan anak kecil yang kehilangan orang tuanya terdengar di beberapa tempat. Guru, guru. Andika yang baru saja tiba mengantar Ningrum jadi terkesiap tak percaya. Tanpa memperdulikan Ningrum, dia berlari sambil berteriak-teriak. Dilabraknya kepungan api dengan satu kecepatan yang kini dimilikinya. Tubuhnya bagai mengejang dironta kekuatan sakti yang tidak pernah dimengerti. Beberapa balok kayu yang runtuh hendak menimpa anak-anak perempuan yang masih hidup, terpental seperti sebatang lidi terhajar lengan kurus Andika. Lalu dengan kecepatan yang hanya dimiliki tokoh persilatan golongan atas, diraihnya mereka satu demi satu dan dikeluarkannya dari kepungan api. Guru, Kang Soma, di mana kalian? Setelah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, Andika mulai memeriksa seluruh mayat yang bergelimpangan. Bagai kerasukan setan, dia mencari-cari Soma dan gurunya di antara mayat-mayat yang sudah hangus menghitam. Sebentar saja, Soma ditemukan Andika dalam keadaan benar-benar mengenaskan. Tubuhnya tercabik-cabik di sana-sini. Tak jauh dari mayat Soma, Andika menemukan tubuh Ki Sanca dalam keadaan sekarat. Tangannya menggapai-gapai lemah ke arahnya. Tak beda dengan keadaan Soma, orang tua itu pun tercabik menggigitkan. Andika cepat menghampiri dan menubruknya. Lalu diambilnya kepala Ki Sanca dan disandarkan di bahunya. Andika, panggil Ki Sanca lirih. Guru, tenang guru. Aku menyelamatkanmu, guru. Kau harus selamat, guru.
ucap Andika dengan terbata. Ki Sanca menggeleng perlahan sekali di pangkuan Andika. Aku tak tahan. Aku tak akan hidup lebih lama lagi, Andika. Jangan bicara seperti itu, Guru. Dari balik jubahnya, Ki Sanca mengeluarkan satu kitab berukuran kecil sebesar telapak tangan orang dewasa. Tangannya bergetar memberikan kitab itu pada Andika. Bacalah kitab ini, ujar orang tua itu lirih. Kitab itu menceritakan tentang keluarga pendekar Lembah Kutukan. Aku pernah dititipkan kitab ini oleh salah seorang pendekar dari keluarga itu. Tampaknya ia begitu yakin kalau aku dapat menyampaikan suatu saat. Pak, sudahlah Guru, jangan terlalu banyak bicara, serga Andika. Aku tidak peduli dengan kitab ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang penting, kau harus selamat, Guru. Ki Sanca hanya menggelengkan kepala. Bibirnya mengembangkan senyum bersama darah di sisi-sisinya. Bacalah, itu milikmu. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, Ki Sanca meregang nyawa. Tubuhnya mengejang, lalu diam tidak bergerak lagi. Mati. Guru, jangan mati, Guru. Siapa yang berbuat sebiadab ini? Guru, teriak Andika, seakan kehilangan orang tuanya sendiri. Pemuda itu hanya bisa terduduk lunglai. Pipinya basah oleh air yang mengalir dari sepasang matanya. Sang penguasa jagat menurunkan cahaya untuk 3 purnama tapa pada hamba. Lalu hamba berdiri untuk berjanji angkara murka di wajah bumi mesti mati. Ketika hamba terbujur mati, cahaya itu hamba warisi pada setiap babak keturunan keluarga hamba, satu menjadi pewaris cahaya. Alis mata Andika bertaut saat membaca bait syair pada kitab yang hanya memiliki 2 halaman terbuat dari kayu setebal jarinya. Apa maknanya ini? Tanya Andika bergumam sendiri. Lalu dibacanya halaman kedua. Sang pewaris datangi Lembah Kutukan, jalani penyempurnaan alam selaku guru untuk satu ilmu baru. Sementara tanpa para penjaga pintu berkipas naga, sang pewaris tak pernah tahu kemana. Apa pula makna bait satu ini? Andika bingung. Kepalanya digaruk-garuk seakan dia dengan begitu bisa membuka pikirannya sehingga dapat memecahkan maksud syair yang baru saja dibaca. Apa mungkin Ki Sanca salah alamat dengan memberikan kitab kayu itu padaku? Setelah peristiwa pembumi hangusan perguruan Trisula Kembar, Andika bersama Ningrum berjalan tanpa tujuan pasti. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kota Praja. Di sana, mungkin mereka bisa bekerja sebagai pelayan kedai makan atau menjadi buruh harian. Pokoknya, asal bisa makan untuk menyambung hidup. Penampilan Andika sengaja dibuat berbeda dari sebelumnya. Secara sadar, dia dapat mencium maksud pembantaian perguruan Trisula Kembar yang dilakukan orang biadab. Meski belum tahu siapa yang telah melakukannya, namun diyakini kalau orang-orang biadab itu sebenarnya mengincar dirinya. Barangkali ada hubungannya dengan peristiwa di kota Praja lalu. Makanya dia kini mengenakan caping agar wajahnya tidak mudah dikenali. Pakaiannya pun diganti. Baju-baju milik Ki Sanca yang tersisa dalam kebakaran dibuntal dalam kain putih agar bisa dikenakan.
Kini penampilannya bagai seorang pendekar. Jubahnya hitam-hitam dengan trisula kembar milik Kisanca terselip di pinggang. Jubahnya hitam-hitam dengan trisula kembar milik Kisanca terselip di pinggang. Di sebuah kandang kuda tak terpakai di sudut kota Praja, Andika membaca berkali-kali kitab kayu itu. Diperhatikannya baris demi baris syair di dalamnya. Dan tiba-tiba tersembul di benaknya pertanyaan yang mula-mula harus dijawab. Kenapa Kisanca beranggapan kalau diriku adalah orang yang berhak menerima kitab tua itu? Sesaat dia berpikir, otaknya yang memang tajam cepat menemukan jawabannya. Mimpi itu, pekik Andika bagai bocah kecil yang mendapat mainan. Bukankah beberapa saat sebelum peristiwa pembantaian itu, Andika menceritakan tentang mimpinya kepada Kisanca? Maka dengan terburu-buru dibukanya halaman kayu pertama dan dibacanya dengan seksama. Pada syair itu disebutkan tentang cahaya. Maka ingatan Andika langsung menerawang pada mimpi yang dialaminya. Namun mimpinya pun kelihatan seperti ada cahaya. Lalu diperhatikan satu baris lain. Cahaya itu hamba warisi. Gumam Andika membaca syair itu. Lagi-lagi pemuda tanggung itu membayangkan mimpinya tentang orang tua yang memberinya cahaya berkilau. Apakah pemberian cahaya berkilau keperakan itu bermakna mewariskan? Kalau begitu, aku adalah salah seorang pewaris cahaya. Dan itu berarti aku adalah salah satu keturunan dari keluarga pendekar Lembah Kutukan, desa Andika. Andika menyipitkan mata. Rasanya sulit hal itu dipercayainya. Tapi bagaimana dengan kejadian aneh yang dialami Andika? Tentang kekuatan dahsyat itu, tentang kecepatan kilat larinya. Sedangkan pada syair jelas-jelas disebutkan kalau para tokoh sakti keluarga pendekar Lembah Kutukan mendapatkan cahaya melalui tapa untuk membasmi keangkara murkaan. Itu berarti cahaya yang disebutkan dalam syairnya adalah sebuah kesaktian yang luar biasa. Persis seperti kesaktian yang tiba-tiba saja dimilikinya. Jadi, aku adalah keturunan keluarga pendekar Lembah Kutukan yang kehebatannya sudah seperti dongeng. Apa ini bukan mimpi? Desa Andika. Andika. Dari arah luar kandang, Ningrum datang tergopoh mengejutkan Andika. Cepat-cepat Andika menyembunyikan kitab kayu di tangannya, kebalik pakaiannya. Dia merasa kerahasiaan kitab kayu itu harus dijaga, bahkan kepada Ningrum sekalipun. Ada apa Nini? Tanya Andika seraya menatap gadis cantik itu. Gadis ayu yang baru pulang dari kedai makan tempatnya, kini bekerja sebagai pelayan, cepat menghampiri Andika. Di kedai tadi, ku dengar 3 orang baru aja seram menyebut-nyebut soal perguruan Trisula kembar, bisik Ningrum. Andika segera berdiri, ingin memperhatikan sungguh-sungguh berita yang dibawa Ningrum selanjutnya. Apa kata mereka? Tanya Andika amat penasaran. Api kemarahan dalam dada Andika atas peristiwa pembantaian perguruan yang sudah seperti keluarganya sendiri berkobar kembali. Lebih-lebih ketika ingatannya kembali pada gambaran tubuh Soma dan Kisanca yang mengenaskan. Andika telah bersumpah untuk mencari orang-orang biadab yang melakukannya. Bahkan menuntut pembayaran atas perbuatan keji mereka. Kudengar mereka lah yang melakukan pembantaian itu. Dan kalau tidak salah dengar, pembantaian itu dilakukan sebenarnya dengan maksud mencari seorang anak muda tanggung. Apa mungkin kau yang dicari? Dasar! Mereka mungkin kawan-kawan si jari iblis yang ingin menuntut balas padaku. Desis Andika disertai gejolak kegeraman. Apa katamu Andika? Tanya Ningrum ingin tahu. Andika menggelengkan kepala, menyadari kelancangan mulutnya.
dengan mengungkap kejadian yang mestinya tetap dirahasiakan. Tidak apa-apa Nini, kira Andika. Sementara Ningrum menatap cemas pada pemuda tanggung ini. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya, tapi tak ingin diungkapkannya. Apa mereka masih ditanya? Apa mereka masih di sana? Tanya Andika kembali. Sewaktu aku kesini, mereka pergi menuju timur. Jelas Ningrum. Apa Nini kenal mereka? Ningrum menggeleng. Ciri-cirinya? Ningrum pun menguraikan ciri-ciri ketiga orang bertampang bengis itu. Mereka memang begal ireng yang berjuluk si pencabut nyawa dan 2 orang Tiongkok yang membantunya. Siapa lagi kalau bukan si kembar dari Tiongkok. Apa yang akan dilakukan Andika setelah mendengar informasi ini? Segera dapatkan jawabannya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.